Ada kisah dari salah seorang tokoh yang bernama Abul Ma'ali Al-Juwaini. Ini pernah di ceramahnya dia mengingkari Allah tinggi di atas arsy. Allah istiwa di atas arsy, diingkari sama dia. Dia mengatakan kana Allahu wala syai' wa huwal ana ala ma kana alaih. Dia menginginkan dari ucapan ini untuk mengingkari, untuk menolak sifat istiwa bagi Allah. Maksudnya Allah nggak istiwa di atas arsy, diingkari sifat istiwa. Maka muridnya yang bernama Al-Hamdani terdik muridnya itu, ya. Maka murid itu tidak boleh fanatik kepada gurunya. Kalau seandainya ucapan gurunya itu menyelisih Al-Quran, menyelisih As-Sunnah, maka wajib untuk meninggalkan ucapannya dan mengikuti al-haq, kebenaran. Karena hak Allah lebih besar dibandingkan hak gurunya. Wajib bagi kita untuk mendahulukan hak Allah dibandingkan hak gurunya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan di atas ucapan Rasulnya SAW. Dan juga Al-Imam Al-Muallimi rahimahullah, Al-Yamani rahimahullah, beliau pernah mengatakan, wa'lam annallaha ta'ala qad yuqi'u ba'dal mukhlisin fi syai'in minal khata' ibtila'an li ghairi. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi menggelincirkan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang berilmu, ulama besar, bisa jadi Allah menggelincirkan dia ke dalam kesalahan, fatwanya salah. Tujuannya apa? Karena ada hikmahnya, ibtila'an li ghairi, untuk menguji selainnya, untuk menguji para murid-muridnya tadi itu, untuk menguji para fans-fansnya tadi. Ayat tabi'unal haqqa am yada'una qawla. Apakah murid-muridnya tadi, apakah fans-fansnya tadi itu mengikuti kebenaran, mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, dan meninggalkan ucapan gurunya, ataukah am yaghtarruna bi fadlihi wa jalalati, ataukah mereka tertipu, terpersona, terpedaya dengan keagungan kemuliaan gurunya. Oh, guruku tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah sudah. Nah, ini diuji sama Allah. Adapun gurunya kata Asy-Syaikh Al-Muallimi Al-Yamani rahimah, kata beliau, wa huwa ma'dzurun bal ma'jurun ijtihadihi wa qasdil khairu adam taksiri. Kalau gurunya berfatwa tadi, karena gurunya sudah sampai ke derajat mujtahid, ahli ijtihad memang, kemudian dia sudah menimbang dengan dalil-dalil tapi salah fatwanya, gurunya ini ma'dzur, Allah berikan udzur. Bahkan Allah berikan pahala satu pahala. Jadi orang yang ahli ijtihad jika berfatwa, fatwanya salah, dapat satu pahala. Ini bagi ahli ijtihad ya. Tapi kalau benar dapat 2 pahala. Pahala ijtihadnya juga pahala kebenarannya. Tapi kalau salah cuma dapat pahala ijtihadnya. Enggak dosa dia. Ini bagi yang ahli ijtihad. Bukan orang sembarangan ya. Kalau seorang sembarangan meskipun betul dia dosa. Karena dia berfatwa bukan dari jalannya, ngawur fatwanya. Cuma pakai insyaallah apa-apa lah. Perasaan anak enggak bisa berarti. Ala kulli hal. Jadi ini menunjukkan bahwasannya tidak boleh bagi kita untuk fanatik kepada guru. Ucapan guru, ucapan siapapun antum timbang dengan Al-Quran wa sunnah ala fahmis salaf. Itulah kebenaran. Kata Allah, al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang dari Rabbmu. Bukan Allah nggak mengatakan al-haqqu minal imam fulan. Al-haq itu dari imam fulan. Al-haq dari syekh fulan, bukan. Tapi al-haqqu Rabbik. Al-haq kebenaran dari Allah SWT, dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Jadi antum timbang ucapan siapa? Hatta ucapan anak pribadi. Antum timbang dengan Al-Quran, As-Sunnah ala fahmis salaf. Kalau misalkan ada ucapan anak salah, antum tegur, ada masalah. Antum tadi salah seperti ini, benar Al-Quran seperti ini, ala masalah. Dan insya Allah akan rujuk kepada kebenaran. Tapi ini tadi muridnya ini ketika mendengar Abul Ma'ali Al-Juwaini mengingkari sifat istiwa, muridnya ya bukan ganggi saja, oh ya wis tak terima, enggak. Tapi cerdik muridnya. Muridnya mengatakan apa?
Da'na min dzikril arsh. Sudah, kita nggak usah bahas sifat istiwa sudah. Nggak usah bahas sifat Allah tinggi di atas arsh. Karena sifat istiwa itu sifat yang bisa ditetapkan, diimani hanya melalui jalur an-naql, dalil Alkitab dan as-sunnah saja. Jadi tidak bisa sifat istiwanya ya. Sifat istiwa nggak bisa ditetapkan dengan akal, nggak bisa. Beda kalau sifat ulu tadi. Sifat ulu bisa ditetapkan dengan akal. Maka muridnya mengatakan, wa akhbirna an hadhihi ad-darura allati najiduha fi qulubina. Ma qala 'arifun qattu ya Allah illa wajada min qalbihi daruratan bi talabil ulu la yaltafitu yamnatan wala yasratan. Bentar itu ya. Kata muridnya, "Toyib, kita nggak usah bahas sifat istiwa. Biarkan sudah. Karena sifat istiwa itu sifat yang bisa ditetapkan dengan dalil nakal saja. Sekarang kita fokus bahas sifat ulu. Kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku wahai guruku, bagaimana cara menghilangkan fitrah yang aku dapatkan dalam hatiku dan juga yang didapatkan oleh semua orang ketika dia berdoa, ya Allah. Hatinya menghadap kemana hatinya? Ke atas. Kabarkan kepadaku wahai guruku, bagaimana cara menghilangkan fitrah ini? Bagaimana caranya aku menghilangkan fitrah kalau doa nggak ngadep ke atas? Karena orang doa hatinya tertuju kemana? Atas. Nggak mungkin la yaltafit yamnatan wala yasratan. Nggak mungkin hatinya menoleh kanan, noleh kiri, noleh depan atau nggak mungkin. Pasti hatinya tertuju kemana? Atas. Ini fitrah yang salimah, mengimani apa? Allah memiliki sifat ulu. Allah bidzati fauqa jami makhluqatihi. Fa kaifa nadfa'u hadhihi ad-darura min qulubina? Bagaimana cara kami menghilangkan fitrah ini? Fitrah kami mengimani Allah memiliki sifat ulu. Bagaimana cara kami menghilangkannya ketika doa ini? Kabarkan kepadaku. Terdik muridnya. Maka kisahnya bagaimana? Fasarakha Abul Ma'ali wala tama ra'sahu. Maka gurunya Abul Ma'ali Juwaini teriak dan menempeleng wajahnya. Karena apa? Bingung, nggak bisa jawab. Dan dia mengatakan apa? Hayyaranil hamdani. Hayyaranil hamdani. Al-hamdani telah membuatku bingung. Ini bingung. Ini kesudahan, ending, akibat dari orang yang berakidah dengan landasan akal. Bingung dia. Karena kalau dia berakidah hanya berlandasan akal, berlandasan ro'yu, pasti antara akidah dia yang satu dengan yang lainnya pasti kontradiksi. Kalau kontradiksi, bingung cara jawabnya. Tapi kalau antum ambil akidah antum dari Al-Quran, As-Sunan, Ijma' para salaf, nggak mungkin ada kontradiksi. Allah mengatakan, walau kana min indi ghairillah la wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya mereka akan mendapati dalam Al-Quran ada banyak ikhtilaf, ada banyak kontradiksi. Tapi Al-Quran itu dari Allah Subhanahu. Al-Quran kalamullah lisan makhluk. Demikian pula As-Sunnah itu wahyu dari Allah. As-Sunnah wahyu dari Allah. Maka nggak mungkin ada ayat yang bertentangan dengan ayat lainnya. Nggak mungkin ada. Demikian pula nggak mungkin ada ayat Al-Quran yang bertentangan dengan sunnah yang sahihah. Dan juga nggak mungkin sunnah sahihah yang bertentangan, ada yang bertentangan dengan sunnah sahihah yang lainnya. Inilah pentingnya kita mengambil akidah kita dari Alkitab wa sunnah wa ma thabata an salafil ummah.